Jadi inilah kenapa saya lihat biro hukum seksi. Kenapa tuh Pak? Ya tadi ternyata kita membantu orang tuh bisa melalui aturan. Karena kalau ada apa-apa dalam proses bisnis di lapangan, ya, coba bayangkan kalau misalnya mudah-mudahan nggak terjadi ya, tiba-tiba kapal kita senggolan sama kapal orang, ada konflik secara internasional. Bagaimana nih kita menyelesaikannya? Apakah ini kita melakukan satu istilahnya arbitrasi bersama atau apa? Atau tiba-tiba ada masyarakat yang nggak terima pada saat mengevakuasi, tiba-tiba atap rumahnya terangkat oleh was helikopter, nggak sengaja kan terjadi gitu. Itu gimana dong? Kan kita mesti maksudnya mau nolong orang kok tiba-tiba atap rumahnya keangkat oleh was heli. Penting bagaimana nanti kita benar-benar quick action, terukur, dan nanti quick action kita tuh bisa memberikan bantuan pada situasi golden time untuk bisa menyelamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat SAR, jumpa lagi di podcast penuh inspirasi dari Basarnas. Podcast yang menghadirkan narasumber-narasumber hebat dengan kisah hidup yang pastinya menarik. Podcast yang menghadirkan gagasan yang dikemas dengan obrolan santai yang berjudul SAR Talk, Search the Inspiration and Rescue the World. Persembahan dari Basarnas, Quick Action, satu jiwa, satu rasa. Jika Sobat SAR membutuhkan pertolongan Basarnas, langsung saja call 115, gratis tanpa biaya. Nah Sobat SAR, pada episode kali ini kita kedatangan Kepala Biro Hukum dan Kerjasama. Mari kita sambut Bapak Didi Hamzar. Selamat datang Bapak di podcast SAR. Terima kasih buat pemirsa podcast SAR ya? SAR Talk. Nah, Bapak Didi ini adalah salah satu orang yang berpengaruh dalam mendorong kerjasama dan kolaborasi di Basarnas. Betul, Pak? Untuk tugas seperti itu. Betul sekali. Nah, Bapak Didi, kita nih biasanya kalau di Sartok ini ada minum kopi, Pak, biar kita ngobrolnya lebih lama. Nah, tapi kita minum kopinya nanti setelah berbuka ya, Pak? Ya, berarti sekarang kita niatnya dulu ya. Betul, karena sekarang bulan suci Ramadan, jadi kita minum kopinya nanti setelah berbuka. Ini saya panggilkan dulu baristanya ya, Pak. Baik. Mbak Vina. Hai. Kabar baik. Nah, ini kita taruh dulu ya, Pak ya. Karena kita minumnya nanti saat berbuka puasa. Bulan puasa tapi bisnis tetap jalan. Betul sekali, Pak. Terima kasih Mbak Vina. Makasih ya Vina. Nah Sobat SAR, tapi aku pengen ngingetin Sobat SAR juga nih untuk jangan lupa subscribe di YouTube channel officialnya Basarnas ya. Untuk SAR Talk yang tayang setiap Sabtu di YouTube channelnya Basarnas. Nah Bapak apa kabar nih Bapak? Terima kasih ya Pak udah datang di SAR Talk ini. Kabarnya Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih juga diundang di SAR Talk untuk episode kali ini. Nah, sekarang aku mau mulai tanya-tanya ke Bapak nih. Mau tanya tentang perjalanan hidup Bapak nih. Apakah Bapak memang passionnya di bidang hukum, kerjasama, dan lain-lain? Boleh diceritakan, Pak? Ini kalau perjalanan hidup ini banyak nih. Kalau pekerjaan ya saya nggak pernah menyangka pada hari ini bicara dalam kapasitas sebagai seorang Kepala Biro Hukum dan Kerjasama di Basarnas. Itu perjalanan panjang ya. Jadi kalau kita langsung ke tugas saja lah ya. Saya memang memulai mendaftar di Basarnas itu sebagai seorang rescuer di Pontianak, Cikansar Pontianak. Ya, rescuer. Sekian tahun, pada waktu saya masuknya dari SMA. Tapi kami dapat kesempatan diizinkan untuk izin belajar ya. Akhirnya bisa selesai S1, penyesuaian pangkatan, itu tahun 88-89. Sekitar tahun. Ya kan, perjalanan itu sebagai rescuer kan tahu, rescuer ini memang dibentuk untuk tugas untuk quick action kok sekarang. Betul, untuk segera kalau ada apa-apa kita
orang yang pertama digerakkan untuk menuju ke lokasi Betul sekali. kejadian. Betul sekali. Jadi banyak cerita lah selama. Jadi kalau orang ngomong tentang bagaimana kita menemukan target, bagaimana kita menstabilisasi target yang masih ada peluang hidup, bagaimana kita mengkondisikan target yang sudah meninggal dunia, Betul itu sekali. ceritanya banyak sekali. Banyak sekali. Dan apa sih hubungannya tugas-tugas masa lalu itu dengan sekarang tuh itu benang merahnya selalu ada. Jadi kalau saya mau cerita mungkin nggak cukup satu episode hari ini nih. Boleh Pak diceritakan karena Bisa Sobat banyak Sar ini, banyak sekali ya. Sobat Sar pasti penasaran. Karena terus terang ya, kalau kita sebagai rescuer, kita dituntut untuk segera cepat memberi bantuan kepada Masyarakat. orang yang mengalami situasi darurat ya. Dan juga kita ada beban untuk menjaga nama organisasi. Betul sekali Pak. Jadi Betul, betul. dengan pada waktu kan rescuer zaman pada masa lalu itu nggak seperti sekarang. Kita tuh nggak selengkap sekarang peralatannya. Tapi kalau militansi mungkin kita udah kalau nyawa pun kita pertaruhkan. Betul. Saya punya cerita, pernah satu kali kami dapat panggilan tugas, ada masyarakat yang terperangkap di bunker ponton CPO. Oke. Itu mengandung racun. Jadi masyarakat sana itu kalau ada ponton yang bekas dibongkar CPO, kan ada sisa-sisanya itu. Nah, mereka biasanya kalau memulung ya, Iya, mereka betul. pakai ember, pakai spon diambil tuh, masuk ke dalam ponton sana, dan mereka terperangkap karena memang mungkin karena di Pontianak kan panas kan. Akhirnya dilaporkan ada 5 orang korban di dalam bunker. Kita dipanggil, masyarakat udah nunggu. Wah ini tim SAR. Dan resikonya besar. Orang-orang tuh menganggap kita tuh udah kayak macam orang yang udah Superman lah. Hero. Ya. Pada waktu itu ada artinya adjustment situasi, perhitungan stamina, risiko. Ya kita melakukan pertolongan hanya cukup dengan mengatur napas, menahan napas, gas yang di dalam itu kita netralkan dengan siraman air, terus kita pakai kain yang kita basahkan. Jujurnya saya menahan napas. Betul. Jadi nanti kita sudah hitung kalau ke dalam itu hanya kurang lebih 15 detik, simpul kita siapin. Jadi begitu kita masukin talinya, kita turun, ambil target, kita naik duluan. Itu sampai 2-3 kali kita lakukan betul-betul dengan perhitungan matematika. Kemampuan kita untuk menahan napas, jangan sampai kita menghisap. Betul. Saking kita itu menjaga nama organisasi untuk menolong orang. Padahal kalau kita salah perhitungan pada waktu itu konyol. Berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Saya tidak merekomendasikan itu diulang oleh siapapun. Betul. Karena itu sesuatu yang menurut saya anggap sebagai suatu berkah lah. Nah, dari Allah pada waktu itu, sehingga saya berhasil mengevakuasi 3 orang dari 2. Dan selesai pertolongan tuh saya merasakan pusing karena kalau banyak nahan nafas, oksigennya kan kurang. Nah ini kenapa saya lakukan tadi ya? Saking kita itu yang namanya menjaga nama tugas. Betul. Dan kita juga tanpa kita sadari kita berubah jadi risk taker, pengambil risiko. Harusnya seorang rescuer tidak boleh mengambil risiko. Betul. Dia meminimalkan risiko dia dan risiko orang ditolongan. Ini yang harus jadi pelajaran ya. Jadi Bapak kalau ngomong soal tugas, nyawa juga kita pertaruhkan buat Basarnas. Itu cerita bisa dijadikan menjadi periksa di Pontianak. Jadi inspirasi juga buat Sobat Sar ya Pak. Tapi bukan risk takernya yang risk taker. Lain kali jangan lakukan seperti itu. Betul. Karena itu beresiko sangat tinggi beresiko ya, Pak. tinggi. Betul. Karena seorang rescuer bukan risk taker, tapi dia orang yang bisa meminimalkan risiko, bukan orang yang mengambil risiko. Itu rescuer sejati. Ya, rescuer sejati. Lalu setelah rescuer, gimana perjalanan karir Bapak hingga akhirnya menjadi Kepala Biro Hukum dan Kerjasama? Ya dari Pontianak saya jadi sebelum saya jadi rescuer saya sempat jadi bendara material, terus saya diangkat jadi pelaksana harian karena saya S1 duluan, saya akhirnya dikasih kesempatan jadi pelaksana harian oleh kepala kantor kita zaman itu masih dijabat rangkap oleh Dan Lanut Supadio. Ya. Kantor Sam Pontianak tuh lokasi di Sungai Durian di Supadio. 1 tahun kami jadi PH, ya, terus tahun kedua kami dipercaya jadi pejabat sementara. Saya itu orang yang paling bungsu pada waktu di kantor. Kami 9 orang, saya yang paling bungsu. Paling kecil ya Pak. Tapi karena saya diizinkan oleh senior saya untuk sekolah, akhirnya saya sarjana sendirian pada waktu itu. Dan pada waktu saya dah sarjana oleh pejabat di Supadio, saya jadi PH setahun. Dan dijadikan PJS dulu hampir 1 tahun oleh pusat, dan di tahun ketiga baru saya dikasih kesempatan
atas mufakat ya, atas mufakat. Atas Itu. musyawarah. Saya tuh ingat dari pusat datang waktu Pak saya sama menanya kepada senior saya, gimana kalau Pak Didi ini jadikan kepala kantor. Wah, Pada waktu itu semua senior saya setuju. setuju. Nah, yang penting Pak Didi jangan berubah katanya. Nah, saya sampai berdiri kalau ngomong masa lalu itu ya. Langsung merinding ya, Pak. Karena itu situasi kita yang paling bungsu, kita diizinkan dan kita disupport oleh senior tuh itu Luar biasa pada sekali. masa itu sesuatu yang mungkin agak susah kita dapatkan pada masa-masa sekarang ini ya. Sekali, Pak. Akhirnya saya jadi kepala kantor kurang lebih hampir 8 tahun. Di Pontianak, Pak. Pontianak. Dulu kepala kantor nggak ada yang mau jadi kepala kantor. Nggak Kenapa punya tuh, Pak? apa-apa. Banyak dari Danlanut diminta jadi kepala kantor nggak mau, dari bandara nggak mau, dari BMKG. Memang kepala kantor dulu namanya subkoordinasi rescue itu nggak punya apa-apa. Di kantor tuh hanya ada radio all band, ya. Terus satu telepon umum, ya. Dan anggarannya nggak kayak sekarang. Kita tuh benar-benar kalau di lingkungan bandara tuh kita tuh kayak macam yang paling sering diprihatinkan lah orang yang Minim paling anggaran minim, ya, Pak. bukan minim lagi kadang-kadang nggak tepat waktu dan apa-apa. Memang dinamikanya seperti itu pada waktu. Jadi Basarnas pada waktu masih di bawah Departemen Perhubungan. Sekitar tahun berapa itu, Pak? Itu tahun 88, 89 sampai 90 sekian kita 94 95 kita masih Di bawah kalau zaman masih di zaman jahiliyah kalau bahasa zaman itu ya. Iya, Pak. Lalu selanjutnya setelah menjadi kepala kantor, Pak? Kepala kantor 9 tahun kami dapat kesempatan promosi jadi kepala bidang komunikasi. Jadi saya ini orang daerah yang pertama kali pindah ke pusat. Ke pusat. Pada waktu kepala kantor yang saya tuh kepala kantor yang paling muda pada masa itu dan sampai sekarang pun belum ada yang belum pecahkan rekor pada usia itu. Apakah saat itu Basarnas sudah menjadi lembaga pemerintahan dan kementerian? Belum. Masih di bawah perhubungan? Kita masih nyatu di perhubungan sama dengan BMKG masih lah ya. Masih itu. Jadi saya waktu itu jadi kepala bidang komunikasi pun SK-nya bukan SK Basarnas, masih SK di Menteri Perhubungan. Ya. Jadi masih ke sana lah. Masih ya. di perhubungan, Masih betul. diproses di sekretariat sana. Ya. Nah, dari kepala bidang komunikasi saya akhirnya baru tuh transisi ke bidang komunikasi setahun langsung kita ke LPNK. Nah, Bapak pada waktu itu harusnya kepala bidang komunikasi itu kalau pangkatnya cukup langsung ke direktur komunikasi. Tapi Bapak kan memang promosi dari 3D ke 4A. Untuk golongan 2A kan minimal pangkat S4B. Benar sekali. Jadi Bapak tetap di eselon 3 tapi Bapak digeser ke Kasubdit Siaga Latihan dan Operasi. Hampir 7 tahun juga sebab itu ya. Oh, lama sekali ya, Pak. Nah, terus Bapak dari situ pindah ke kepala bidang komunikasi. Jadi saya kepala bidang komunikasi yang pertama itu almarhum, saya yang kedua. Jadi saya paling senior di humas di Basarnas. Humas di Basarnas, betul. Paling senior di komunikasi, paling senior di humas. Humas. Nah, udah barang langka. Dari Kabak Humas saya ditugaskan lagi menjadi kepala kantor SAT di Bali Denpasar 4 tahun. Hampir 4 tahun. Biasa perjalanannya ya, Pak. 4 tahun di Denpasar, saya dikasih kesempatan promosi jadi direktur siaga. Direktur kesiapsiagaan itu direktur pertama kan. Direktur pertama. Hampir 4 tahun di kesiapsiagaan. Terus saya digeser ke Pusdatin 3 tahun 11 bulan. Dan barulah saya sampai ke tugas sekarang sebagai kepala Biro Hukum dan Kerjasama Basarnas. Jadi luar biasa perjalanannya dari Reskor hingga akhirnya menjadi Kepala Biro Hukum dan Kerjasama. Itu dinamika tugasnya seperti itu. Tugasnya seperti itu. Luar biasa, bisa jadi inspirasi ke Sobat SAR semua ya. Nah, apakah memang cita-cita Bapak di bidang pencarian dan pertolongan dari kecil, apakah cita-cita Bapak seperti itu? Nah, saya nggak pernah terbayang jadi seorang rescuer ya. Saya itu mudanya adalah olahragawan. Saya suka main volley. Saya pernah beberapa kali ikut kejuaraan nasional. Pada masa itu pemain volley di kota kami, di Pontianak khususnya, itu mimpinya jadi pemain volley atau kerjanya di bank. Oh. Dapat pacar cantik, istri cantik, rambut panjang, kerja di bank. Udah Seperti itu. impiannya Nah, seperti kayak itu gitu. ya, Pak. Karena senior-senior itu kayak gitu ya. Benar-benar. Pada waktu itu kan saya nggak tahu tiba-tiba ada kesempatan untuk katanya tes pilot SAR. Wah, Apaan? pilot SAR. Kan namanya Bapak kan anak tentara ya, anak kolong kan. Kalau pada waktu pergi ke Jakarta tuh kayaknya privilege. Wah, ini nanti pergi ke Jakarta. Bayangan pergi ke Jakarta pertama kali gratis. Yang diinginkan tuh berangkat ke Jakarta doang. Betul. Tapi alhamdulillah pada waktu seleksi lulus. Jadi saya itu satu-satunya peserta dari 80 sekian yang lulus tes atas dari SKR Pontianak.
ikutlah pendidikan di Jakarta. Pertama kali naik kapal laut itu dijemput sama ada senior kita Pak Fauzi dari Tanjung Priok, dibawalah ke Halim. Waktu itu Basarnas nggak kayak sekarang. Kita Basarnas tuh kantornya masih numpang-numpang. Kita tuh masih numpang di Halim, Peternak Suma. Pertama di Halim ya Pak. Ya, masih numpang di sana. Ya. Nah, jadi kita nengok kantor juga nggak semangat ya, apa-apa nih. Ya tapi seperti itulah ya, artinya situasi saat sekarang dengan itu kayak langit dan bumi ya. Kita kerja sekarang kita anggap terbatas, tapi kalau kita tahu 60 tahun yang lalu ya, 52 tahun yang lalu. Jangan 45 tahun yang lalu ya. Karena saya kan saya ini kan generasi yang angkatan ketiga ya, ketiga tapi kompetitif di angkatan pertama. Gitu. Betul. Artinya seperti itulah ceritanya, seru. Berarti Dan memang, jadi saya tidak pernah bermimpi jadi kerja di Basarnas, apalagi jadi PIMTI, karena background saya kan pendidikan SMA. Ya, backgroundnya dari Reskuer ya Reskuer, Pak, betul sekali. Berarti memang yang disinggung Bapak tadi hobinya termasuk main volley ya Pak. Jadi begitu olahraga. Benar. Dan saya mensyukuri karena saya olahraga volley, teamwork kan. Jadi saya tuh ya pemain volley kan mau di mana aja bisa, mau di depan mau belakang pasti ada role play-nya kan, ada cara mainnya. Sama juga di tugas-tugas Basarnas ya, sehingga karena kita besar di lingkungan tentara, disiplin itu kan udah pasti. Bapak tegas, disiplin. Terus kita main volley, sportivitas terbentuk. Betul. Lebih kurang ada kalah menang biasa. Jadi value inilah yang mengawal saya dalam proses saya berjuang dari mulai masuk SMA, terus bisa diizinkan belajar S1, S2. Sekarang pun saya kandidat doktor. Wah, luar biasa. Yang mohon doanya pada semua yang hadir, mudah-mudahan tahun ini bisa selesai ya. Betul. Semoga lancar apa yang sedang Bapak jalankan saat ini. Saya ngomong kayak gini bukan untuk show up ya, maksud saya kalau orang tua saya selalu ada jalan kalau ada kemauan. Kalau nggak ada kemauan pasti banyak alasan. Itu kayak pesan orang tua yang masih diingat sampai sekarang ya Pak. Betul sekali. Nah sungguh luar biasa ya Sobat Sar, perjalanan karir Bapak hingga akhirnya menjadi salah satu orang yang berpengaruh dalam Basarnas seperti sekarang ini. Nah sekarang saya mau lebih dalam cerita-cerita tentang di Biro Hukum dan Kerjasamanya. Apakah ada slogan yang mempunyai value Pak di Biro Hukum dan Kerjasama itu Pak? Di Biro Hukum memang saya create satu value tugas di Biro Hukum, karena memang saya dimanapun saya bertugas, mau di kantor SAR Bali ada pakai value Bima Rescue, di Kepsep saya kan value-nya Matahari. Di Pusdatin siap. Nah sekarang saya di Biro Hukum ya. Bapak berarti selalu membuat seperti itu ya Pak, value. Itu kita belajar dari semangat reformasi birokrasi. Jadi Menpan itu kan memang mendorong semua itu untuk melakukan apa sih nilai-nilai tugas yang ada di lingkungan tugas kita, nanti kita internalisasikan dalam bentuk slogan-slogan, kita cari, kita ucapkan, terus kita lakukan, nanti lama-lama barang yang di luar itu karena sering ucapkan, dilakukan, akhirnya jadi sistem nilai yang membentuk kita dalam jadi tugas. Terbiasa ya Pak. Jadi barang itu awalnya di luar, tapi kita ucapkan, kita sebutkan, kita lakukan berulang-ulang, nanti akan menstimulasi pola pikir kita sehingga kita akan jadi seperti apa yang kita ucapkan. Jadi jangan ngomong doang, kita niatkan, kita ucapkan, kita lakukan, terus akan jadi sistem nilai. Saya meyakini itu. Betul sekali Pak. Jadi di Biro Hukum kita putuskan pakai value patuh. Patuh, apa tuh Pak? Akronim patuh, yang pertama profesional. Ya. Yang kedua adaptif. Jadi orang hukum harus profesional. Betul. Harus adaptif, harus tertib. Ya, kan? Dan hukumnya harus bersifat universal, nggak boleh diskriminasi. Betul sekali. Dan yang paling penting apa? Harus bisa membuat jadi harmonis. Jadi patuh tuh ada 5. Nah ini saya pikir kalau ini dilakukan, kita lakukan, insya Allah akan aspek legal yang memayungi proses bisnis Basarnas itu akan aman. Nggak ada lagi orang-orang yang komplain, nggak ada class action, masing-masing unit tugas, baik secara tugas maupun sampai ke perorangan pada waktu melakukan semua sesuai dengan SOP-nya. Artinya pada tataran yang wajar, ya, terukur, artinya tertib proses, tertib aturan itu bisa kita wujudkan.
jadi ingat patuh ya Sobat SAR. Patuh. Patuh. Salam patuh Salam dari patuh. Biro Hukum Dan kerjasama. Kerjasama Basarnas. Nah, saya mau tanya lagi nih Pak, fokus programnya dalam di Biro Hukum Kerjasama tuh apa saja Pak? Ini kan tahun pertama ya, pas memang di awal tahun kerja ya, saya mengevaluasi dari program kerja yang sudah ada. Biro Hukum ini setelah kita dalami memang dia memayungi kalau istilah SAR legal, aspek legal dalam pelayanan SAR. Itu ada aspek legal secara internasional. Secara teknis maupun secara mandatori itu dari AIMO dan IQ. Dan secara teknis juga dari Insarag. Jadi kita punya rules atau value itu kita mengacu kepada mandatori yang ada di IQ dan AIMO. Nanti jadi ada ketentuan yang berlaku secara internasional, secara regional, bilateral sampai ke nasional, sampai nanti ujungnya ke local wisdom kepada behavior dari masing-masing orang. Karena kalau kita ngomong tentang hukum, itu ngomong tentang apa? Kalau bahasa yang saya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau candanya anak-anak, di mana bumi dipijak, di situ bayar pajak. Itu. Jadi artinya memang saya mengevaluasi, kita ini ada jadwal yang bilateral yang setiap tahun, yang mesti kita jaga, kita kawal dan kita evaluasi. Jadi saya melakukan satu optimalisasi dari kerja-kerja bilateral maupun regional maupun internasional. Dan kedua, ya, kita juga harus menuntaskan PR-PR mandatori dari IQ. Contohnya, semua OPT itu wajib memiliki 6 dokumen kerjasama. Contoh, kantor SAR dengan BMKG, dengan AIRNAM, dengan rumah sakit. Ini harus kita tuntaskan. Itu prioritas kami di tahun 2024 ini. Ya. Artinya kita menyelesaikan PR itu. Yang kedua adalah kita meningkatkan kapasitas SDM di Biro Hukum. Saya baru-baru ini atas persetujuan Kabasarnas, Pak Ases, kita sudah mendapatkan narahubung hukum dari seluruh PT berjumlah 102 orang. Nah, orang inilah, teman-teman ini nanti akan kita jadikan tadi orang-orang yang misalnya influencer. Jadi vitamin untuk bagaimana patuh itu bisa bergerak ya, proporsional dengan tugas di satuan tugas masing-masing. Jadi sudah ada PIC di setiap kantor SAR di seluruh Indonesia. Sudah ada PIC-nya, kita akan cekkan programnya, nanti akan kita kawal sehingga nanti benar-benar nih secara bersama-sama value patuh ini ya, mengawal value quick action. Value Afiknam Jagat Samagram sampai value lebih tinggi yang berakhlak dari Menpan itu akan jadi referensi patuh. Jadi patuh ini nggak rivalitas dengan quick action. Kalau orang quick action pasti patuh. Pasti. Kalau orang Afiknam Jagat Samagram pasti patuh. Kalau berapa sih patuh? Patuh ini adalah satu kesebayangan orang. Bayangkan kalau kita punya anak yang patuh, yang profesional, masa nggak senang? Yang adaptif dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, perkembangan situasi, terus yang tertib kan, dan universal, nggak pilih-pilih berteman, tapi bisa bawa diri, bisa jaga diri ya, bisa tahu diri, yang kayak begitu. Betul sekali Bapak. Nah, sejauh Bapak berkecimpung di bidang hukum dan kerjasama nih Pak, khususnya pada pencarian dan pertolongan, apa sih Pak yang membuat Bapak semakin suka dan semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja hingga kerjasama dan kolaborasi Basarnas dengan lembaga-lembaga lainnya? Sebetulnya kiblatnya hukum untuk pencarian dan pertolongan. Jadi kita ini mau dimanapun, saya di Pusdatin, IT untuk mendukung pencarian dan pertolongan. Sekarang hukum, kalau dulu berbasis teknologi dan informasi. Sekarang berbasis hukum dan kerjasama. Ya. Dan setelah kita baca, kita dalami, semua proses bisnis, hubungan, interaksi antara Basarnas dengan pihak luar tuh harus ada payungnya kerjasama. Jadi supaya apa? Supaya mufakat sepakatnya bisa dijaga, karena jangan sampai buat mufakat tapi sepakatnya nggak dilaksanakan. Kalau dilaksanakan tiba-tiba ada hal-hal yang tidak wajar dipertanggungjawabkan. Ini kan akan jadi hal yang sangat merugikan banyak pihak. Jadi teman-teman Biro Hukum sekarang ya nafasnya bagaimana memastikan secara norma dan tertib proses itu kita bisa meneruskan, memayungi ya
harmonisasi aturan itu. Karena kan Benar, kalau kita ngomong tentang contoh nih pemanfaatan data BMKG, Betul. kan ada MOU sana. Terus ada berapa sih kantor SAR kita yang butuh kerjasama dengan BMKG? Nanti didata semuanya. Nah, jadi artinya untuk mengawal proses mandatori supaya tetap jalan dengan baik ya. Kalau istilah kepala Basarnas sekarang tuh Pak Gosworo tuh di briefing beliau di awal tuh. Ya kalau kita mau menyelesaikan masalah tuh kayak kita mau nangkap ikan. Pastikan ikannya ketangkep ya. Ikan lain yang nggak terganggu tapi airnya nggak keruh. Nah, itu ya. Bagaimana kita bikin kerjasama semuanya everybody happy, tugas kita jalan. Betul. Betul sekali, Jadi Pak. seru tuh. Seru banget. Oke, sekarang kita lebih spesifik membahas tentang kerjasama Basarnas ya, Pak. Nih, boleh dong Pak diceritain kepada Sobat SAR, apa sih tujuan utamanya dibentuk Biro Hukum dan Kerjasama di Basarnas nih, Pak? Kalau kita merujuk kepada ketentuan, ya artinya kan kalau kita ngomong itu ada SAR komponen itu salah satunya adalah dokumentasi. Dokumentasi ini adalah segala tertib aturan, tertib proses yang memayungi aspek legal. Ya. Kayak kita nih negara hukum. Betul. Karena kita berada di negara hukum masih ada aturan hukum yang memayungi dasar apa yang kita lakukan. Contoh kayak hari ini saya datang bersama undangan. Benar. Dasar undangan karena saya dalam tugas sebagai kepala biro hukum. Saya jadi kepala hukum ada dasar pengangkatan. Dasar pengangkatan ada kewenangan di peraturan badan, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan pemerintah sampai ke undang-undang, sampai ke tahap MPR yang terakhir ada undang-undang. Nah, jadi artinya kalau kita ngomong kenapa biro hukum ya sebagai instansi resmi LPNK Basarnas memang adalah organisasi resmi ya sebagai LPNK ya dan kita punya dasar peraturan presiden tentang pendidikan Basarnas dan malah sudah dibuatkan undang-undang SAR ya untuk sebagai memayungi semua payung hukum aktivitas kegiatan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan seperti itu. Betul sekali. Nah, apa sih payung hukum yang mengatur kerjasama Basarnas dengan lembaga lain? Apakah ada payung hukumnya, Pak? Kalau contoh kan sekarang gini, kalau kita ngomong tentang payung hukum, kita itu ngomong ada payung hukum yang di luar. Ada yang namanya MOU ya, atau LOI, Letter of Intent, atau SAR Agreements. Kalau kita sih namanya juga MOU, nanti tindaknya adalah PKS. Perjanjian kerjasama. Tinggal dilihat nih pada level mana, apakah ini level internasional, MOU-nya, level regional, atau level bilateral. Nah, kalau kita antar negara, contoh nih, kita punya kerjasama SAR exercises tiap tahun dengan Malindo, Malaysia namanya Malaysia Indonesia latihan Malindo, latihan Indopura dengan Singapura. Latihan Ausindo dengan Australia itu tiap tahun. Nah, itu rutin dilakukan. Dan pasti ada SAR agreement-nya. Dalam SAR agreement itu ada point of view untuk mufakat bersama. Kita sepakat nih antar SMA ayo. Berarti ada kesepakatan bersamanya, Pak. Kesepakatan ini yang terus kita kawal dan kalaupun nanti ada revisi atau perubahan, biasanya perubahan dari sisi apa aturan yang berlaku. Akan ada yang namanya revisi atau review SAR agreement. Jadi semua kerjasama atau hukum itu ya tetap aja. Kita nggak mungkin bisa kerjasama kalau nggak dipayungi hukum yang jelas, hukum formal ya, hukum formal seperti itu. Nah, ada nggak sih Pak syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjalin kerjasama dengan Basarnas, Pak? Sebetulnya kalau kita ngomong tentang persyaratan, kita kembalikan kepada hal-hal yang mendasar. Sebetulnya apapun yang kita lakukan, pertanyaan dua, apakah ini kebutuhan atau ini keinginan, ya? Apakah ini needs atau wants? Ya? Kalau kita ngomong tentang kerjasama dengan siapapun, ini ada satu kebutuhan. Kenapa? Coba kita lihat Basarnas sekarang. Kita tuh hanya punya 4.000-an sekian rescuer. Kita harus melayani 200 sekian juta masyarakat dengan daerah yang luas sejauh ini. Artinya kita butuh banyak bantuan dong. Apa caranya? Ya kita membangun hubungan baik melalui kerjasama-kerjasama. Kita kurang orang, kita koordinasi dengan potensi SAR. Ya. Kita kurang fasilitas, koordinasi dengan semua instansi yang punya sumber daya SAR. Artinya apa? Kerjasama. Ya. Kenapa kerjasama ini kita dorong? Ya? Supaya nanti bentuk-bentuk kerjasama ini bisa tertib sesuai aturan dan bisa apa? Dipertanggungjawabkan. Benar sekali. Jangan sampai, contoh yang paling sederhana nih,
Ini kalau kita pernikahan kan mesti ada ijab kabulnya dong, ya kan? Betul, Kalau ijab kabulnya dilanggar ada kewajiban boleh cerai kan. Nah, tapi kita nggak ngomong soal perceraian, artinya kerjasama ya. Menjadi satu payung untuk semua proses bisnis untuk penyiapan sumber daya. Betul. Sumber daya saya mulai fasilitasnya, organisasinya, komunikasinya, medisnya sampai ke dokumentasinya. Artinya semua SAR komponen yang dibutuhkan untuk mendukung, kalau bahasa SAR resources yang dibutuhkan untuk bagaimana kita melakukan pencarian pertolongan, ya silakan. Itu akan kita, ya, tentu ada analisa, ada analisis kebutuhan, betul, ada riset, betul, ada apa hal-hal yang sifatnya empiris yang mengawal proses itu. Tapi tetap saja ya, karena kita Basarnas ada satu lembaga pemerintahan, kita ini birokrat, berarti tetap apa? Kita harus tertib aturan, tertib proses. Ya. Jadi inilah kenapa saya lihat Birohukum seksi. Kenapa tuh Pak? Ya tadi ternyata kita membantu orang tuh bisa melalui aturan. Karena kalau ada apa-apa dalam proses bisnis di lapangan, ya, coba bayangkan kalau misalnya mudah-mudahan nggak terjadi ya, tiba-tiba kapal kita senggolan sama kapal orang, ada konflik secara internasional. Bagaimana nih kita menyelesaikannya? Apakah ini kita melakukan satu istilahnya arbitrasi bersama atau apa? Atau tiba-tiba ada masyarakat yang nggak terima, betul, pada saat mengevakuasi tiba-tiba atap rumahnya terangkat oleh was helikopter, nggak sengaja kan terjadi itu, tuh gimana dong? Kan kita mesti melihat, maksudnya mau nolong orang kok tiba-tiba atap rumahnya keangkat oleh was heli. Gitu. Nah hal-hal seperti ini kan mau nolong tapi situasi di lapangan. Benar. Yang dropping logistik kalau nggak deket nggak sampai. Ya, kan hal-hal kayak gini kan. Nah banyak lah. Kadang-kadang pasti saat dimana ada gap dalam tugas, benar sekali, Pak. Gap itulah peluang untuk Birohukum dan kerjasama untuk coba mengharmonisasi gap itu supaya nggak ada konfliknya. Nah, seperti itulah kalau saya menerjemahkannya. Jadi kan syaratnya ya disesuaikan dengan kebutuhan kedua belah pihaknya juga ya Pak? Mesti artinya sesuai kebutuhan dan pasti memberi manfaat bersama. Benar ya. Sekali. Artinya pendekatannya proporsional, mutualis, saling menguntungkan. Benar. Dan buat kita memberi dampak kepada masyarakat. Benar. Masyarakat yang membutuhkan layanan kita. Karena goalsnya itu ya Pak, pelayanan. Yang penting bagaimana nanti kita benar-benar quick action, benar, terukur. Benar. Dan nanti quick action kita tuh bisa memberikan bantuan pada apa? Situasi golden time untuk bisa menyelamatkan. Ya. Jadi dampaknya ke sana. Itu yang jadi apa? Yang jadi tujuan kita di tugas Basarnas. Nah, tadi kan Bapak udah singgung nih Pak kerjasamanya dengan internasional dalam bentuk siaga ya Pak dengan Australia, Malaysia dan Singapura. Nah, apakah Basarnas hanya melakukan kerjasama terkait urusan kemanusiaan saja Pak, atau ada kerjasama yang lainnya? Betulnya kalau kita ngomong tentang tugas Basarnas kan adalah pencarian dan pertolongan. Betul. Ya, yang kalau tugas-tugas kemanusiaan itu proses bisnisnya akan sangat luas. Karena untuk kita melakukan tugas itu secara profesional ya kita harus menyiapkan sumber daya kita. Tadi organisasi kita yang dari pusat sampai ke daerah, terus organisasi samping kita, terus fasilitas yang kita punya, fasilitas yang mereka punya, komunikasi yang kita punya, komunikasi yang mereka punya, petugas medis yang kita punya, yang mereka punya. Ini kan harus kita dapatkan support mereka. Contoh, bisa kita minta bantu sama polisi kalau komandannya nggak izinkan. Betul. Kan mesti dibuat satu rencana kontingensi bersama pada level pimpinan sana. Dari mulai pusat sampai ke daerah yang isinya apa? Oke, untuk tugas-tugas ABCD kita sudah mufakat. Sepakatnya seperti ini. Nah, seperti itulah. Sehingga nanti pengerahan sumber daya terkait dengan logistiknya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita jangan nengok goalnya, tapi ada sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan bantuan inilah yang menjadi PR. Ya. Nah, salah satunya Birohukum mengawal semua proses ini agar legal, jangan ilegal lah kalau bahasa kita kan, dan terukur dan bisa dievaluasi. Jadi bersyukur ya pernah punya pengalaman di lapangan. Saya orang operasi kan, saya pikir wah saya nih orang operasi gimana di Birohukum. Jadi relate ya. Dari segi kontennya relate, tapi sebaiknya ke depan pada masa-masa sekarang mudah-mudahan kepala Birohukumnya kalau bisa memang sudah menguasai teknis juga menguasai secara akademis, itu akan lebih ideal menurut saya.
Nah, Bapak boleh nggak Pak diceritakan 3 bentuk kerjasama yang dilakukan Basarnas yang sangat berpengaruh Pak? Sekarang yang sangat berpengaruh di Basarnas ya kita punya kerjasama dengan bagian dari It's a Package antara Indonesia sama Basarnas dengan AMSA di Australia. Betul. Itu bentuknya kita capacity building kepada SDM kita dalam bentuk SARCOS untuk Submission Coordinator kursus itu, terus pertukaran petugas Kagahar yang ada di Basarnas Command Center sama antara yang di BCC sama yang ada di BCC-nya Australia. Seperti Terus itu it's a package dan implementasi baru kemarin saya juga dalam meeting bilateral SAR Forum. SAR Forum. Nah, Di mana itu Pak? Baru minggu 1 hari sebelum bulan puasa di Darwin. Darwin, Australia. Nah, di Australia. Ya, kita berangkat sampai ke sana ketemu sama delegasi Australia dalam AMSA, kita evaluasi tentang SAR agreement selama ini, terus bagaimana next program. Ya, yang jelas tahun ini kita akan terus lanjutkan pelatihan untuk SMC course, terus untuk berbahasa Inggris, untuk magang petugas SARO, petugas siaga, sampai saling kunjung pada level high level Kabasarnas maupun Cestama untuk karena ini untuk mendekatkan menjaga hubungan yang sudah baik kan, karena mereka juga pimpinan juga datang dan pergi pensiun, kita juga sama, jadi ini terus dijaga oleh jadi kita kerjasamanya terus terjalin terus ya terjalin. Jadi transisi pergantian generasi juga dikawal. Jadi nggak hanya satu kali. Dan kalau yang di sana kita juga ada program-program kerja yang kaitan dengan latihan yang saya sampaikan tadi kan. Basarnas ini Ausindo, kita di sebelah utara kita punya tetangga Malaysia. Sama Singapura. Kalau yang sana kita punya dengan Sri Lanka, itu kita lakukan. Sampai dengan Filipina juga kita lakukan. Karena ini kaitan dengan apa? Kalau ada situasi kecelakaan di perbatasan kedua negara. Jadi joint SAR operation ini pasti dikawal dengan joint SAR exercise. Baik itu melalui latihan komunikasi sampai ke latihan manuver. Ini Basarnas pada posisi yang terus mengoptimalkan latihan-latihan itu. Nah, kerjasama harus ngawal dan mengevaluasi supaya benar-benar sesuai kebutuhan. Kalau itu kan kerjasama di internasional, kalau yang di nasional sendiri Pak? Kalau di nasional kita ini kan sekarang contoh sudah banyak kegiatan, contoh kita punya kerjasama dengan SDM untuk bagaimana kita bisa mendapatkan bantuan-bantuan peralatan USAR team. Terus kita ada kerjasama dengan kepolisian untuk K9. Kita punya kerjasama dengan BMKG untuk dapatkan aplikasi warning dari sisi untuk kalau ada sifatnya perubahan cuaca maupun sampai ke pemberian tentang gempa kita dapat. Terus kita kerjasama dengan Bakamla untuk memonitor semua pergerakan kapal. Kita punya kerjasama dengan Dinas Perhubungan Laut untuk bagaimana melakukan maklumat pelayaran kalau ada apa-apa dengan aplikasi mereka. Kita tahu nih kapal-kapal yang ada di surface area dengan berbagi pakai IT di antara Basarnas dengan jadi Basarnas inilah kerjasama yang diharapkan ya sesuai dengan kebutuhan dan tentu akan banyak sekali ya, karena terus terang kementerian lain juga berlomba-lomba meningkatkan kontribusi pelayanan mereka. Begitu berganti teknologi, berganti cara, kerjasamanya mesti disesuaikan lagi ya seperti itu. Tapi memang goalsnya ya untuk pelayanan SAR yang quick action ya Pak. Ke arah bagaimana kita adaptasi dengan tuntutan tugas, tuntutan zaman sampai tadi tuntutan pelayanan seperti itu. Benar sekali. Nah, bentuk kerjasama yang akan diterapkan Basarnas ke depannya apa sih Pak? Sekarang bentuk kerjasama yang kita lakukan adalah tadi ya kita menyelesaikan semua mandatori terkait dengan bentuk-bentuk layanan yang mesti disiapkan lah. Contoh ya seperti kita mesti update dari sisi peralatan untuk deteksi dini. Kalau di PB, di AIMO sama IQ itu kan ada namanya perangkat untuk deteksi dini itu namanya PLB untuk perorangan, terus IPEP untuk kapal, ILT untuk penerbangan.
mereka kan update teknologinya. Nah, kita mesti menyesuaikan supaya nanti melakukan satu upaya untuk pemasarakatan kepada dunia usaha jasa di perkapalan, baik perkapalan domestik maupun nasional maupun internasional. Itu kita kerjasama dengan Dinas Perhubungan Laut, dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Jadi itu kita dorong terus ya. Dan bagaimana supaya data-data tentang perangkat ini bisa masuk ke sistem monitornya di Basarnas ya, yang kayak begitulah. Artinya sesuatu yang relate dengan dunia transportasi. Benar. Maupun dukungan dengan situasi potensi bencana yang ada di Indonesia. Nah, tadi kan Bapak udah cerita tentang kerjasamanya Basarnas dengan para stakeholder. Nah, kalau alurnya Pak saat melakukan kerjasama dengan Basarnas itu alurnya seperti apa sih Pak? Ya karena kurang lebih bersatu bulan saya perhatikan. Saya lihat bahwa memang kalau kita lihat memang dalam buku di IAMSAR itu memang sudah dibikin list instansi mana yang diharapkan punya konektivitas hubungan dengan Basarnas. Nah, contoh kayak BMKG, kenapa sih BMKG? Terus Perhubungan Laut, kenapa sih? Terus Airnav, kenapa? Karena memang mereka berfungsi sebagai air traffic services di penerbangan. Benar. Artinya kalau ada hal-hal yang sifatnya traffic penerbangan, informasi dari mereka lah yang bisa kita dapatkan untuk melakukan alert system. Kita kan kalau di Basarnas kita melaksanakan SAR system. Ya, jadi kita siapkan sumber dayanya, terus kita siagakan 24 jam. Benar. Begitu ada alert, kita kerahkan dan kendalikan sesuai dengan lama hari operasi. Nah, perhubungan udara kita akan dapat informasi tentang apa-apa yang terjadi di penerbangan. Benar. Ya. Perhubungan laut kita akan dapat informasi terkait dengan pelayaran. BMKG sama kita akan dapat informasi terkait dengan cuaca yang terkait dengan masalah halam. Jadi semua radius yang terkait dengan 5 tugas Basarnas, SAR pada penerbangan, SAR pada pelayaran, SAR pada bencana, SAR dengan penanganan khusus, dan SAR pada kondisi yang membahayakan manusia itu semuanya disiapkan, dibangun kapasitasnya. Pakai IT, ya pakai hukum, pakai kerja, semua bergerak nih. Untuk bagaimana tadi quick action itu betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang menghadapi situasi darurat. Saya bikin singkat ya. Betul. Lalu apakah memang harus dilakukan pertemuan dulu kedua belah pihak untuk membicarakan keuntungan, manfaat, atau harus bersurat seperti apa Pak alurnya? Sebetulnya ini lebih kepada pendekatan formal ya. Artinya selama ini banyak juga kejadian yang kita lakukan dulu, nanti baru legalnya kita. Karena kalau misalnya kebutuhan di situasi bencana, nunggu MOU dulu keburu meninggal korbannya, ya kan? Tapi supaya ini bisa benar-benar jadi tertib aturan, tertib proses dan bisa dipertanggungjawabkan, maka ini perlu dikerjasamakan. Nah, artinya yang ideal adalah kita memetakan, kita menganalisa kebutuhan kita, ya, sehingga nanti semua sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi itu bisa kita kerjasamakan. Sehingga nanti para pihak ini mengambil keputusan udah enak. Kenapa? Udah mufakatnya udah enak, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau sampai enggak, kan tetap aja yang kita pakai untuk memberikan adalah uang negara. Ya, mesti dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan keuangan yang berlaku ya. Nah, jadi ini yang harus kita kawal. Jadi nanti kita lihat bagaimana seorang kepala kantor selaku KPA dan selaku SMC bisa nih mengintegrasikan keputusan dia selaku SMC dan keputusan selaku KPA maupun KPB dalam satu SAR mission. Sehingga nanti begitu diaudit nggak ada hal, kenapa udah jelas tertata, tertib prosesnya seperti itu ya. Baik sekali. Nah, Bapak ini kan kebanyakan yang nonton kan Gen Z ya Pak ya. Ya, saya penasaran, ada nggak sih Pak kerjasamanya Basarnas nih ya, terkait di bidang lingkungan atau komunitas anak-anak muda gitu Pak? Sebetulnya kita tuh ada program bagus ya yang bisa dimekarkan ya. Kan kita punya SAR Goes to School. Kan kita bisa SAR Goes to Campus, SAR to Gojek, SAR to Community, SAR to Coffee misalnya. Betul sekali. Ya, apa aja bisa kita kembangkan. Artinya kita mau mendekati ke segmen mana nih? Kalau Gen Z, mungkin kita bisa bikin nih, kayak sekarang ya kita bikin podcast, tapi kita ngomong tentang isu-isu anak-anak Gen Z. Bagaimana sih HP ini jadi peralatan yang safety, ya,
apa yang boleh, apa yang enggak dalam aspek pendekatan keselamatan, ya kan. Terus apa manfaat AP kalau ada dalam situasi musibah bencana, dia lapor ke aplikasi mana. Jadi jangan hanya di aplikasi yang download tuh hanya aplikasi game juga, tapi aplikasi pelaporan SAR 115 misalkan, dia kan tinggal diunduh di Play Store udah ada, kan udah ada kan. Nah, kita harapkan, jadi maksudnya apa? Kita nggak pernah tahu ya, kita nggak mendoakan juga. Betul. Karena musibah dan bencana itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan terhadap siapa saja. Betul. Coba datang ke rumah kita. Nah, mau lapor sama siapa? Kalau kita udah ada aplikasi kan tinggal tekan. Tinggal lapor, 115 akan monitor, dan bisa juga udah pakai web. Jadi artinya ini adalah kebutuhan ya, Betul. yang menemani ya, yang mengawal semua orang. Karena tadi kita nggak pernah tahu ya. Jadi kejadian seperti itu banyaklah. Artinya SAR Go to School ini, SAR Go to Gen Z misalnya kan, kita bisa create. Kalau saya melihatnya kan anak-anak sekarang kan pinter, cepet. Mainnya udah pakai 3D lah. Ya. Kalau kita kan zaman kolonial, kalau sekarang udah zaman milenial kan. Nah, jadi bagaimana kita meningkatkan ya program-program kita yang bisa masuk ke mereka. Kalau kita bikin latihan, jangan ke Cibubur lagi. Kita bikin latihan di mall, di Grand Indonesia gitu loh. Ya. Betul. Kenapa nggak capek-capek undang mereka datang ke sana? Kita create tuh misalnya kita bikin climbing wall, tapi dengan gaya milenial ya kan. Betul. Menarik tuh, Pak. Yang fashion tuh kan, ya kan. Betul. Terus kita bikin foto booth SAR di mall-mall di Grand Indonesia maupun semua mall besar lah. Betul. Jadi artinya pendekatan urban, pendekatan Gen Z itu kita manfaatkan. Kalau dulu kan kita selalu mainnya di Cibubur kan. Benar sekali, Pak. Siapa yang mau nonton sekarang? Jadi edukasinya Gen Z emang udah tepat tuh Pak, misalkan di mall. Di mall, kita mainnya di TikTok, mainnya di main sana ya. Artinya kita memang adaptasi lah. Jadi memang programnya itu sudah ada ya Pak, contohnya kayak tadi SAR Goes to School, hanya ya, tinggal dikembangkan. Radiusnya dianukan lah ya, artinya ini PR teman-teman di Humas ya, yang saya tahu juga kan udah semakin optimal lah ya artinya. Tapi menarik ya kalau kita latihan di tengah hutan tengah laut, siapa yang nonton? Benar sekali Pak. Coba kita buat satu simulator mini yang betul-betul value tugasnya dapat, kedekatan dengan Gen Z dapat, nah itu. Iya. Jadi kita tetap harus mesti inovatif dan kreatif. Benar. Melihatkan sisi humanisnya Basarnas juga ya Pak. Bukan mendekatkan Basarnas, tapi mendekatkan nilai-nilai tugas, nilai-nilai hero-nya, nilai-nilai kemanusiaannya kepada gitu. Kalau Basarnas ngapain tuh? Kadang-kadang kan anak itu ngapain tuh? Orang kantor males. Tapi jadi seorang hero dari tangan yang ke atas memberi ke bawah, orang yang peduli dengan sesama, itu kan sharing. Cara anak-anak sekarang mengungkapkan tentang kepedulian itu nggak sama yang dulu kan. Benar. Nah, mereka tuh malah sekarang tuh kalau bahasa tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu tuh dengan IT bisa kelihatan, bisa terwujud ya. Jadi sama dengan di Biro Hukum dan Kerjasama, bagaimana kita mengkreat satu kerjasama yang proporsional ya, yang tadi tidak membuat orang menjadi gagal fokus, gagal dalam pemahaman dan tidak bisa diimplementasikan, itu jadi PR Biro Hukum dan Kerjasama. Jadi ya terus berjuang. Jadi ini tugas yang tidak hanya diperjuangkan hanya untuk membuat satu kerjasama, tapi bagaimana aturan hukum dan kerjasama itu setelah dikerjasamakan, point of view dari semua kerjasama itu bisa dilaksanakan dan memberi manfaat kepada kesiapsiagaan kita. Benar. Dan tadi kualitasnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu yang paling penting. Benar sekali ya Sobat SAR. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih terkait hukum dan kerjasama ya Pak ya. Sekarang ada nggak sih Bapak pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk para rescuer di seluruh Indonesia atau para penonton yang ada di seluruh Indonesia? Kalau kepada anak saya lah, adik-adik saya di lapangan ya, masih kepala kantor ya, saya tuh tahu ya harapan kalian di lapangan sana ya. Kita nggak usah muluk-muluk masa lalu, jadikan pelajaran. Lakukan yang terbaik hari ini ya. Lakukan yang terbaik, do your best of the best. Kalau saya selalu bilang apa? Saya ini I'm the best.
Kalau saya I'm the best, berarti adik-adik saya harus best of the best. Ya Betul. kan? Gitu. Lakukan yang Harus terbaik, lebih baik. lakukan yang terbaik hari ini. Dan yakinlah kalau kita bikin yang baik hari ini, besok lusa itu akan apa? Akan jadi lebih baik. Kenapa? Betul. Karena kita melakukan hal yang baik. Yang terbaik. Jangan Betul. kita terlalu mikirkan yang jauh di sana. Yang ada di hari ini lakukan yang terbaik. Jadi setiap hari melakukan yang Jadi kalau terbaik. hari ini kita lakukan terbaik, besok lusa itu akan Pasti lebih baik. Kebaikan itu akan menunggu kamu ya. Karena kalau kita mau melakukan dengan tadi dengan sungguh hati, ya biasa kadang-kadang kan ada gap, ada apa memang kayak begitu ya namanya. Tapi tetap aja lah belajar dari pengalaman ini ya. Kalau saya sampaikan tadi ya, yang paling seru itu ada belajar apa? Belajar bersyukur dan belajar ikhlas. Luar biasa. Itu Itu harus terus belajar sih Pak. Nah, itu harus diperjuangkan Betul. setiap waktu. Jadi pesan saya kepada itu, terus untuk di lapangan jangan jadi risk taker. Nah, tuh. Jangan jadi pengambil resiko Jangan ya, Pak. jadi orang yang mengambil risiko. Betul. Pakai ilmu kita, ilmu yang bodoh. Kita tuh safety first buat penolong, Betul. baru safety first buat yang ditolong. Betul Jadi kita sekali. tuh kalau nggak pasti risiko jangan diambil. Karena kita bukan penjudi ya, kita ini rescuer. Kita tuh orang yang didesain sebagai orang yang bisa meminimalkan risiko. Benar sekali. Orang yang harus rasional pada situasi yang emosional, yaitu situasi darurat. Darurat. Oke. Dan dalam melakukan pencarian dan pertolongan kan juga ada SOP-nya ya Pak ya. Ada kita Ada itu aturannya ya Pak. Betul. Basarnas ini dari mulai dokumen yang dibuat untuk menghasilkan set area itu sudah ada safety factor, sudah ada fatigue factor. Dalam perhitungan set area yang akan disapu oleh tim sudah dihitungkan berapa banyak orang yang bisa dikerahkan untuk menentukan namanya probability of dictation. Jadi ilmu teknis kita itu ilmu teknis yang sudah mengharmonisasi semua pendekatan disiplin ilmu. Makanya keren. Jadi kalau sampai kita memberangkatkan orang kita nggak terukur, berarti ilmunya belum cukup. Bacaannya belum siap. Ya. Dan saya prihatin kalau dalam satu kali nanti kan ada yang sampai ada korban. Kejadian, Nah itu menunjukkan apa? Kita mesti introspeksi diri, Betul. mesti evaluasi ya. Benar. Masa seorang rescuer bisa jadi korban? Betul sekali. Nah itu tadi kuncinya tadi kita jangan jadi risk taker, ya, jangan jadi penjudi. Kita harus jadi orang yang bukan risk taker. Kita harus orang jadi yang mampu meminimalkan risiko. Resiko, benar sekali. Kita bukan risk taker ya. Dan tadi kalau bahasa orang tua ya di mana bumi dipijak ya di situ langit dijunjung ya kita bekerja secara proporsional. Ya. Kalau udah kita proporsional baru kita profesional. Benar sekali. Nah ini Bapak kayaknya apaan sih lompat-lompat tapi saya merasakan seperti itu. Jadi kalau soal karir itu ya lakukan yang terbaik hari ini. Insya Allah kebaikan yang kamu bikin hari itu akan memanggil kamu pada waktunya. Betul. Berarti memang do your best dan jangan jadi pengambil resiko ya Jangan, Pak. di lapangan tuh kita jangan, karena pendekatan SAR itu kita bukan risk taker, kita tuh adalah orang yang didesain dari perhitungan di SAR calculation, di deployment semuanya ada radius safety. Jadi kalau sampai unsafety berarti ada hal yang mesti dievaluasi. Terima kasih pesan-pesan Bapak untuk para rescuer di seluruh Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke sesi komensar, Pak. Jadi komensar itu akan bacain komen-komen dari netizen, Pak, di sosial medianya Basarnas. Nanti Bapak minta tolong bantu dijawab ya, Pak. Nanti akan dipandu sama Mbak Vina. Ya saya ini tadi semangat kayak lagi dalam kelas tadi hari ini. Saya lupa ini podcast ya. saking terbawa sama Suasananya. Suasana. Ya artinya saya mengharapkan kaderisasi ke depan akan muncul rescuer yang smart ya, yang adaptif, yang patuh tadi kan, sehingga nanti Basarnas tuh eksistensi Basarnas untuk melayani masyarakat tuh semakin dekat dengan semakin bisa dirasakan oleh masyarakat. Langsung aja kita panggilin Mbak Boleh, Vina boleh, ya, Pak. boleh. Vina. Halo Mbak Yu. Halo, Vin. Halo Pak Didi, ketemu lagi Halo saya juga, Vina, Mbak Vina. Masih ingat saya kan Pak tadi? Masih Yang bawain kopi, Iya. Pak. yang tadi itu kan, Iya. yang bisnis nggak pernah berhenti. Betul. Nah, ada komen-komen Bisnis apa nggak, tuh? Vin, dari netizen? Ada nih Pak, jadi saya di sini mau membacakan sesi komensar.
Nanti saya bacakan beberapa komentar dari para netizen, langsung ditanggapi sama Bapak. Kita mulai ya Pak. Komentar yang pertama, ini Pak ada dari @rafika_direct29. Kalau nggak Basarnas, Damkar, ya BPBD cita-citaku. Wah gimana nih Pak tanggapannya? Sudah pernah nggak Pak sebelumnya ada kerjasama atau kolaborasi dengan instansi yang disebutkan tadi? Sebelum kita ngomong kerjasama, ini anak-anak sekarang tuh udah beda. Kalau zaman saya, nggak pernah kepikiran pengen jadi Basarnas. Pengennya kerja di bank, jadi penerbang, pilot, ya kan, jadi polisi. Pokoknya yang gajinya gede gitu, nggak ada. Tapi kalau yang sekarang ini dari Mbak Rafika Direct 9 ini, kalau nggak Basarnas, Damkar, berarti mereka ini sekarang dia ingin jadi apa? Karena tugas-tugas seorang pahlawan, tugas hero, kemanusiaan the gitu real ya, Pak. hero kan, Betul. orang-orang nilai-nilai ini yang sekarang dia inginkan kan. Benar, Pak. Jadi welcome to Basarnas ya. Yang penting tadi persiapkan diri ya kan, ikuti semua perkembangan Basarnas yang ada di website Basarnas, di TikTok Basarnas, di podcast Basarnas. Biar tahu nih kan. Dan itu badan harus sehat dong ya kan. Pasti, Pak. Supaya nanti pada waktu tes renang, tes kesehatannya bagus. Dan tadi belajar supaya nanti pada waktu dan adaptasi dengan IT karena kan ujiannya pakai CAT ya kan. Nah, betul. Di Basarnas saya yakinkan nggak ada yang aneh-aneh. Ya. Kalau kita persiapkan diri dengan baik, ya dengan sehat, ya ke Basarnas dulu dong, baru ke Damkar. Benar, Pak, betul sekali. Artinya Damkar BPPD itu memang partner Basarnas stakeholder. Berarti memang kerjasamanya juga ada, Pak? Ada, kalau misalnya contoh nih SAR dalam penanggulangan bencana, ya kita kolaborasi dengan BNPB di pusat maupun BPBD yang ada di daerah. Jadi kantor SAR itu ada, kita ada 44 UPT. Nah, ini Mbak Rafika ini dari daerah mana nih ya? Klik aja tuh semua informasi tentang Basarnas. Begitu ada kesempatan untuk bergabung, daftar, siapkan diri dengan baik. Pantau terus website-nya. Pantau terus, Basarnas. ya, artinya kan tadi jadi seneng. Kalau dulu zaman saya dulu masuk Basarnas kayak macam kutukan. Kurang diminati ya Pak profesi yang Nggak mau kurang lagi, diminati. tapi sejak kita tadi pemerintah mendorong ya, Basarnas semakin didukung peralatannya ya. Dan masyarakat juga semakin merasakan manfaatnya ya kan. Dengan sendirinya pelayanan ini menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan ya. Seperti itu. Sehingga banyak masyarakat yang ingin bergabung juga di Basarnas. Banyak ya, Pak? sekarang kalau contoh kita punya formasi 300 orang yang daftar tuh 1.000 loh. Wah, antusias masyarakat. 1 banding berapa tuh kan? Betul. Mudah-mudahan pemerintah juga ya karena kita ini kan kurangnya ya kan hanya 4.000. Mudah-mudahan tahun ini segera dikasih langsung 10.000. Luar biasa. Gitu. Biar apa? Kesempatan kerja buat anak-anak yang terpanggil untuk tugas-tugas kemanusiaan ini bisa terakomodir. Ya, seperti itu. Ada lagi Vin pertanyaan Baik, netizen? ini ada lagi Pak dari @gomez_herman14. Bravo Basarnas, sesuai domainnya tetap koordinasi pada musibah penerbangan sebagai tanggung jawabnya dan potensi instansi lainnya sebagai pendukung, bukan yang kelihatan saja karena banyak anggotanya. Nah, kalau terkait musibah penerbangan nih Pak, biasanya Basarnas bekerja sama dengan instansi pihak apa aja Pak untuk melancarkan serta mempercepat misi operasi tersebut Pak? Oke. Basarnas ini kan sebelum ada musibah kita kan siaga 24 jam. Benar. Dalam aspek kerjasama kita udah MOU PKS dengan semua stakeholder di dunia penerbangan. Nah, contoh nih, begitu ada musibah, teknologi kita LUT bisa detect 406 MHz. Itu langsung yang monitor tuh dari Australia, Singapura melalui perangkat local user terminal satelit bumi. Nah, itu informasi tentang kejadian itu langsung masuk ke BCC. Itu teknologi ya. Dari koordinasi, dari AirNav pasti akan info. Dan dari maskapai penerbangan pasti mereka punya perangkat yang sudah terpasang. Sehingga begitu ada kejadian langsung terpancar sinyal dan bisa dimonitor. Dan petugas siaga kita sudah pada posisi itu. Dari secara sistem kerjasama sudah ada satu kolaborasi. Secara operasional sudah ada kolaborasi. Dan di lapangan sudah ada latihan. Nah inilah segmen-segmen inilah yang terus di-maintain oleh Basarnas. Tentu kenapa?
kita kalau nggak punya kedekatan kolaborasi dengan stakeholder, ya, daerah seluas ini ya kita nggak akan ada apa-apanya ya. Nah, memang kita prioritaskan mana stakeholder yang sama-sama pemerintah ya, sehingga apa tadi tata hubungan tugasnya sesuai. Benar. Jadi karena contoh kayak macam di penerbangan pasti kita berhadapan kalau jatuh di tengah laut ya sudah pasti berhubungan dengan matra laut. Begitu kita jatuh di tengah hutan pasti kita berhubungan antara matra darat dan matra udara kayak gitu. Jadi semua ini berdasarkan kebutuhan sudah disiapkan dokumen teknisnya. Berdasarkan MOU kerjasama juga sudah dibikin kerjasamanya. Tinggal tadi di-maintain, di-update sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak. Gitu. Jadi saya belokin ke kerjasama ya. Jadi ini nggak ujuk-ujuk loh. Quick respon, quick action, quick respon bukan sesuatu yang tiba-tiba, sesuatu yang disiapkan dari apa? Dari awal. Dari sistem dan pakai pendekatan sistem. Dilaksanakan, dievaluasi, siapkan lagi, laksanakan evaluasi sampai pada waktu yang terbaik yang bisa diberikan kepada masyarakat. Luar biasa. Ada lagi pertanyaan? Luar biasa. Cukup itu aja Mbak Ayu. Tunggu dulu, bukan luar biasa. Luar biasa dan biasa di luar. Biasa di luar. Atau Vina ada pertanyaan pribadi untuk Bapak? Udah Cukup. sih, Pak. Cukup ya? Ada netizen Berarti sudah saya udah lulus nih ya. Bapak yang lulus. Baik, terima kasih ya Vin. Pertanyaan-pertanyaan udah dipandu dari netizen-netizen sekalian. Nah, Bapak, kita udah selesai nih di penghujung acara. Nah, biasanya di Sartok ini kita mau kasih sesuatu ke Bapak. Kita ada paket khusus yang diantarkan oleh Sarjek. Sarjek, Oh iya, itu udah. Visi Kak. ada paket khusus untuk Bapak. Paket untuk Pak Didi Hamzar. Betul. Waduh, ini Pak. Bisa Ada dibantu. paket spesial Pak. Paket Jangan kaget spesial. gitu dong Pak. Nah, Bapak shock melihat paketnya. takut gratifikasi. Enggak, ini Bukan ya. Bukan Pak, ini khusus Ini dari aman kok, Sartok. Pak. Nah, bisa dibantu Mas? Nah, itu dia Pak. Wah, luar biasa. Silakan diterima Bapak. Terima kasih dari Sartok ya. Kartu Pak. Betul. Nah, selain Ini itu kita ada juga lagi, ada. Pak, satu lagi Pak. Boleh dibantu Kak Ayu? Bapak kan hobi main volley tadi Pak. Ini ada merchandise dari Sartok. Ini buat Bapak pakai olahraga bisa atau Baju spesial, sehari-hari bisa Oke. Pak. Coba saya lihat. Luar biasa. Sartok. Nah, Ah, mantap ya Pak. Muat kan Pak? muat nih. Badan saya bisa ngecil kok. kalau rajin olahraga. Iya. Terima kasih ya dari Pak. Mas Sartoknya ya. Mantap Pak. Nah, Siap. Betul. makasih juga. Makasih Sarjek ya udah Oke, Kak, dianterin. siap. Sama Mas Sarjek ya. Siap. Oke. Oke. Nah, makasih ya Bapak sudah ngobrol-ngobrol di Sartok. Kita semua udah dapat kisah-kisah inspiratif untuk Sobat Sar semuanya. Nah, aku mau ingetin ke Sobat Sar untuk jangan lupa tonton Sartok yang tayang setiap Sabtu di YouTube channelnya Basarnas. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen serta share kepada teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di Sartok episode berikutnya. Search the inspiration and rescue the world. Quick action, satu jiwa, satu rasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, semuanya ya. Vin. Terima Makasih, kasih. Kak. Makasih, Pak.